Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat dimanapun Anda berada di seluruh penjuru jagat raya. Kembali channel kesayangan Anda, Khairil Anas TV menyapa. Teriring doa, semoga sahabat semua tetap dalam limpahan rezeki yang barokah, dalam kesehatan jiwa raga, dan kebahagiaan diri bersama keluarga. Dan yang tidak ketinggalan pula, semoga tetap dalam karunia taufik dan hidayah Allah, istiqomah di atas sunnah, teguh menegakkan tauhid, kalimat mulia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sahabat Khairil Anas TV, dalam edisi kali ini kita akan mencoba mengenang kembali kebodohan-kebodohan yang pernah membelenggu kita di masa lalu. Tatkala kita dilarang dan dicegah untuk berguru, ketika kita dipaksa untuk terus lugu dan dungu, kita dibiarkan tidak tahu menahu, kita laksana seekor kerbau, kemanapun kita diperintah harus taat dan harus mau. Satu-satunya yang kita pahami ketika itu adalah taat amir surga, enggak taat amir neraka. Sahabat Khairil Anas TV, salah satu kebodohan kita kala itu adalah kesediaan kita menyerahkan sejumlah uang setiap bulan ditambah pungutan-pungutan liar lainnya. Kita merasa bahwa itulah cara kita menjalankan agama, itulah cara kita menuju surga. Ketika itu kita yakin bahwa uang yang kita serahkan kepada amir itu, uang yang kita kirimkan ke pusat keamiran, uang yang kadang kita peroleh dengan terpaksa berhutang itu, uang yang kita cari dengan bekerja membanting tulang pergi pagi pulang petang, itulah yang akan menjadi simpanan dan tabungan kita yang sesungguhnya, simpanan jariah yang akan kita peroleh ganjarannya di akhirat kelak. Sungguh kita serahkan semua dengan penuh ketulusan dan keikhlasan atas dasar karena Allah, karena niat mencari pahala, karena niat beribadah kepada Allah. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Setelah mata kita terbuka, setelah ilmu dan pengetahuan kita bertambah, setelah kita memberanikan diri mengintip ilmu yang sesungguhnya, alangkah kita terperanjat, terkesima, seakan sulit untuk percaya. Ternyata apa yang kita laksanakan dengan penuh ketulusan itu adalah kekeliruan dan penyimpangan yang luar biasa. Standarnya Bapak Ibu, kalau yang gampang lupa, bagi para jamaah yang punya kekayaan mulai dari 10.001 sampai dengan 10 juta 1 sampai dengan 25 juta, hitung-hitung kekayaan kita mencapai 25 juta. Setiap dapat rezeki supaya memerlukan infak fisabilillah sedikitnya 2,5%. Jadi kalau kita hitung-hitung kekayaan kita mencapai 25 juta, bulan ini kita dikodarkan dapat uang 100.000, kenaan 2,5%. Berapa yang harus kita infakkan? 2.500 rupiah saja. Alih-alih mendapat ganjaran pahala yang kita peroleh, justru kerugian yang luar biasa. 40 juta. Setiap dapat rezeki supaya memerlukan infak fisabilillah sedikitnya 5%. Kalau dihitung-hitung kekayaan kita mencapai 40 juta, kita bulan ini dikodarkan dapat rezeki 1 juta. Kenaan 5%, berapa infaknya? Berapa infaknya? 50.000 rupiah saja. Yang seharusnya dinafkahkan untuk orang tua,
diberikan kepada anak, istri, dan keluarga itu justru diserahkan kepada orang yang sesungguhnya tidak berhak sama sekali. Rugi karena hasil keringat yang kita kumpulkan sekeping dua keping melalui pekerjaan dodol pentol, bakul bakso, ngarit di sawah, bahkan ada yang dapat santunan dari pemerintah karena ketidakberdayaan bekerja, seperti para penderita penyakit lepra karena lumpuh dan cacat yang mendera. Itu pun tetap saja diwajibkan membayar dan menyetor 4% yang diserahkan ke pusat keaminan. Rugi karena ternyata pahala yang diimpi-impikan adalah bitona alias dusta semata. Bagaimana mungkin memperoleh pahala sementara amalan itu sama sekali menyelisihi sunnah? Bukan sekedar menyelisihi sunnah, bahkan mendapatkan laknat dan diancam tidak diterima doa-doanya. Rasulullah bersabda, Allah selalu mengabulkan doa dari setiap hambanya kecuali wanita yang menghidupi dirinya dengan cara melacur dan orang-orang yang menarik persepuluhan. Nauzubillah min zalik. Tiap sekali dapat harta pajak 10%. 10% wajib untuk menunjukkan kesinambungan, untuk menunjukkan ketaatan. Ya, zakat nggak pernah diurusin karena zakat cuma 2,5%. Jadi ini suatu kelompok yang benar-benar duniawi murni, di-packing dengan agama. Ya. Di-packing dengan apa? Agama. Kemudian menjamin surga hanya milik mereka. Ya, semua orang ingin masuk surga bayar pajak 10%. Dan yang imamnya bahlul, rakyatnya lebih bahlul lagi. Kasihan. Sekarang banyak yang sadar ya. Mereka tahu bahwa mereka ditipu selama ini. Uang diambil oleh mereka. Imam apa kelebihannya? Ilmu tidak ada, kemudian kekuatan juga tidak ada kekuatannya. Apalagi sebagian mereka hanya ngurusin pajak. Dan banyak orang sudah sadar ya. Kini semuanya telah terbuka dengan lebar. Sungguh agama Islam ini adalah agama yang terang benderang. Batas antara hak dan batil itu sangat jelas dan nyata. Semuanya jelas tanpa harus disembunyikan, tanpa harus dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Hanya orang-orang yang menyimpannya jahatlah yang akan menjalankan agama Islam ini secara sembunyi-sembunyi dari khalayak dan seluruh umat muslim. Dulu kita mengaku sebagai orang yang dirawat, diurusi oleh keaminan Jokam. Ketika ada orang yang bertanya, apanya yang diramut kalian itu? Apanya yang diurus? Seketika itu darah kita terasa mendidih, jiwa mendadak emosi dan dipenuhi amarah. Seakan merasa dilecehkan oleh orang yang tidak paham agama. Kini, setelah kita keluar, barulah kita menyadari bahwa iya ya, apanya sih kita yang diurusi oleh keamiran Jokam itu? Imam itu ulatul umur, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan ulil amri yang memegang urusan kalian. Imam itu ngurusin mereka enggak? Kalau mereka haji diurusin mereka enggak ada haji. Yang haji bukan mereka yang ngurus, yang haji pemerintah Indonesia yang ngurus. Kalau ada peperangan yang ngurus siapa? Mereka yang ngurus. Mereka aja enggak punya daerah aja enggak ada, mana negeri mereka enggak ada. Mereka numpang di negara Republik apa? Indonesia. Jadi imamnya imam bahlul ya. Terus yang tidak bayat kepada imamnya dianggap kafir. Oh, imamnya mana? Kita sudah dikafir-kafirkan. Kita lihat dulu imamnya mana. Jadi kalau dibuka pintu ini, masing-masing boleh bikin bayat. Saya pun boleh bikin bayat. Saya mau jadi imam. Ngapain bikin-bikin kayak gitu? Imam apa kelebihannya? Ilmu tidak ada, kemudian kekuatan juga tidak ada kekuatannya. Apa yang diurus oleh keamiran Jokam? Soal ibadah mana yang ditangani oleh keamiran Jokam? Tidak ada yang diurus oleh keamiran Jokam kecuali persenan yang wajib kita setorkan. Telat sedikit, maka penerobosnya datang mengingatkan untuk segera dibayar sebelum tanggal 15 bulan berjalan. Mulai dari 50 juta satu ke atas, sampai ratusan juta, sampai MMA, sampai PT-an. Setiap dapat rezeki supaya memerlukan infak bisa bilang sedikitnya berapa Pak?
Sedikitnya berapa Pak? 10%. Kalau kita punya kekayaan pokoknya 50 juta ke atas, setiap dapat rezeki kita memerlukan infak 10. Kalau dikodalkan bulan ini dapat uang 1 juta, kenaan 10%, berapa infaknya? Dapat uang 100 juta, berapa infaknya? Dapat uang 1 M, berapa infaknya? Dapat uang 10 M, berapa infaknya? Kira-kira Bapak Ibu kalau dikodalkan untuk umum dapat uang 10 M, Indahkan keluarkan 1 M? Nggak bohong? Lahir batin? Mudah-mudahan Allah paring. Kalau masalah dunia angin kenceng. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Terima Tuhan pada Allah, pada Rasul, pada Imam selama perintahnya sudah. Ketika bulan ini tak bisa membayar karena keadaan kesulitan keuangan, maka bulan depannya wajib dirapel atau dibayar double. Jemaah yang tidak tertib membayar persenan, maka dinyatakan tidak paham jemaah. Keimanannya dipertanyakan. Hanya itu yang diurus oleh Kamiran Jokam dan wakil-wakilnya. Tak ada yang lain. Dan semua baru kita sadari setelah kita keluar dan hijrah dari kelompok firqah itu. Kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, para kerabat kita yang masih terkurung dalam aksi penipuan berkedok agama Jokam itu, kita doakan agar mereka segera menyadari diri bahwa sesungguhnya mereka sedang dikorbankan, dihuras namun merasa diurus, diremot namun merasa diramut. Kita tidak bisa menyalahkan mereka karena kondisi mereka sama dengan keadaan kita dahulu, merasa full dalam beribadah namun ternyata hasilnya nol. Itu karena terbatasnya ilmu yang kita miliki. Saya yakin maka seperti itulah yang menimpa kebanyakan saudara kita yang masih terkurung dalam sana, merasa full namun faktanya nol. Saya yakin semua saudara-saudara saya di Jokam adalah orang-orang baik yang punya tujuan mulia, ingin masuk surga, selamat dari neraka. Saudara-saudara memilih ikut Jokam atau tetap di Jokam, saya yakin juga karena meyakini bahwa yang diajarkan di dalam Jokam adalah murni pemahaman sesuai dengan Quran hadis. Akan tetapi yang perlu saudara-saudara sekalian pahami bahwa Al-Quran al-Hadis itu, kalau ulama seperti Ibnu Qayyim mengatakan, itu adalah obatnya hati. Nah, yang tabibnya, dokternya adalah para ulama. Artinya Quran hadis ini bisa kita pahami dengan benar, ya harus melalui ulama. Gitu. Tentunya tidak setiap orang yang mengaku dia itu sebagai ulama, sebagai ustadz, nah, kemudian bisa kita ambil, kita percaya perkataannya, juga tidak. Nah, maka kepada siapa, ulama-ulama seperti apa kita harus belajar? Tentunya adalah ulama-ulama yang dikenal di kalangan kaum muslimin. Apabila di Jokam banyak sebutan ulama-ulama, mulai dari ulama paku bumi, ulama 100, ulama sepuh dan sebagainya. Nah, mereka di luar kalangan Jokam nggak ada yang mengenal mereka, ya, tidak jelas mereka itu lulusan dari mana. Nah, ini tentu kita
masih meragukan gitu ya, nggak bisa sepenuhnya percaya dengan mereka, nggak bisa. Baik, katakan kita berprasangka baik dengan mereka, tapi kita juga harus di situ mengembalikan lagi kepada rujukan yang di atas ini. Sekian ceramah kita kali ini. Tetaplah perbanyak ilmu, tingkatkan pengetahuan agar kita mampu menjalani dan memantapkan hati kita di atas sunnah, mendekatkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.